Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Di minggu kemarin ada yang bertanya kepada saya ya teman-teman ya. Bang, saya mau beli bor untuk kegiatan rumahan. Budget saya di bawah 400.000. Masih oke lah ya, di bawah 400.000 ya. Kalau bisa yang kualitasnya baik, bisa untuk ngebor kayu, besi, dan tembok. Juga garansinya jelas. Saya pakainya belum tentu setahun sekali, cuma biar nggak pinjem tetangga aja kalau butuh. Nah ini kok permintaannya kayak nggak mungkin gitu ya teman-teman ya. Emang ada yang seperti itu ya? Murah, kualitas bagus, bisa dipakai ngebor apa saja, dan garansinya jelas. Tapi ya setelah saya cari-cari, sepertinya bor yang satu ini masuk kriteria ya. Ini dia DCK KJZ05-100B. Bor ini masih menggunakan kabel ya teman-teman. Kenapa kok saya pilih yang masih pakai kabel? Alasannya karena kata si penanya ini, dia jarang pakai bornya. Kalau saya rekomendasikan bor cordless sepertinya kurang cocok. Selain harganya lebih mahal, ya kelemahan dari baterai cordless itu harus di maintenance ya. Jadi harus dicek. Kalau jarang digunakan paling tidak 3 bulan sekali harus dilihat kapasitasnya. Karena baterai tidak boleh kosong dalam jangka waktu yang lama, bisa rusak ya teman-teman ya. Nah menurut pengalaman teman-teman saya yang udah beli bor cordless tapi jarang dipakai, biasanya saat ingin digunakan baterainya bermasalah. Ya karena alasan-alasan tersebut saya lebih baik merekomendasikan bor yang pakai kabel. Karena ya memang jarang dipakai ya, lebih aman menurut saya kalau yang pakai kabel. Untuk yang intensitas kerja sangat tinggi juga cocok pakai kabel menurut saya. Lebih murah karena tidak harus stok banyak baterai dan nggak repot harus ngecas-ngecas lagi. Jadi kalau digunakan untuk kerja sehari-hari apalagi untuk mencari nafkah, saya rasa sih kabel lebih cocok. Ya antara cordless dan corded sebenarnya ada plus minusnya lah ya teman-teman ya. Balik lagi tergantung kebutuhan. Oke, balik lagi ke KJZ05-100B ini. Untuk kemasan produk dus berwarna merah khas DCK, dusnya tebal ya, jadi dapat melindungi isi di dalamnya dengan baik. Selanjutnya di sini ada buku petunjuk penggunaan dan sudah ada yang berbahasa Indonesia. Mantap, tidak perlu lagi diterjemahkan. Lalu ada kartu garansi. Untuk garansi DCK pokoknya yang terbaik ya, tidak perlu diragukan lagi. Garansinya gratis penggantian suku cadang dan jasa servis selama 1 tahun dari tanggal pembelian atau berlaku untuk 1 kali klaim. Lalu setelah itu gratis jasa servis dan diskon 40% untuk suku cadang berlaku seumur hidup. Mantap pokoknya. Lalu berikutnya di sini kita dapat karbon brush cadangan juga ya, dan terakhir unit mesinnya. Oh, ini untuk kuncinya ada di bagian pangkal kabel ya, di sini digantungkan. Untuk build quality cak terbuat dari logam, ini besi ya, material bahan bodi adalah plastik. Untuk kualitas plastiknya tidak usah diragukan lagi ya, bagus. Bisa dilihat sendiri, tebal dan terkesan kokoh. Untuk yang berwarna hitam di sini adalah karet ya, karetnya nyambung sampai ke handle-nya. Material bahan karetnya tebal dan lembut di tangan. Finishing juga rapi, tidak ada yang melebar-lebar dan tidak ada yang renggang-renggang. Lalu untuk kabelnya, ini tebal ya teman-teman ya, bisa dilihat sendiri. Cakep pokoknya untuk build quality-nya ya, nggak kaleng-kaleng lah untuk DCK. Untuk fitur, pada cak masih menggunakan kunci ya, untuk mengeratkan dan membuka mata bor. Lalu di sini ada forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri. Pada trigger ada pengaturan untuk variable speed. Nah ini sepertinya putarannya terbalik ya teman-teman ya. Kalau kita arahkan ke yang besar seperti ini atau ke kiri, ini akan mengecilkan. Mengecilkan atau kecepatan yang paling lambat. Nah kalau kita putar ke arah kanan, seperti ini. Nah ini paling kencang. Lalu di sini ada trigger lock-nya. Untuk melepasnya tinggal tekan lagi triggernya, maka dia akan mati. Nah, walaupun ada reversible-nya, tapi tetap ya, saya tidak merekomendasikan menggunakan bor ini untuk menyekrup. Memang sih bisa, tapi hasilnya tidak akan maksimal. Bahkan bisa merusak media dan sekrup juga mata obengnya. Untuk spesifikasi, yang pertama di sini kita akan lihat untuk konsumsi listrik tanpa beban di kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu.
Hanya 98 watt. Kita set ke yang paling kencang. ...288 watt, hampir 290 watt. Dan ini linier ya teman-teman ya, antara RPM dan torsi yang diberikan linier. Jadi semakin kecil RPM-nya, maka torsinya juga akan kecil. Semakin kencang torsinya, kebalik. Semakin kencang RPM-nya, maka torsi yang diberikan juga semakin besar. Selanjutnya kita akan ukur RPM. Ini di kecepatan yang paling tinggi terlebih dahulu ya. 3044 RPM. Kita set di paling lambat. ...1632 RPM. Jadi kalau kalian ingin mengebor dengan mata bor yang lumayan besar, gunakanlah kecepatan yang paling tinggi karena torsinya juga yang paling tinggi. Nah, kalau kalian menggunakan mata bor yang kecil-kecil, gunakanlah RPM yang rendah ya, biar tidak merusak media atau mata bornya. Untuk bobotnya tanpa mata bor ya, di angka 1,3 kg. Ringan ya. Untuk uji performa yang pertama di sini kita akan mengebor kayu mahoni ya, dengan ketebalan kurang lebih 10 cm. Mata bornya kita gunakan mata bor auger 10 mm. Ukuran maksimal yang bisa ditampung cak ya, 10 mm. Kita gas. Ini saya gunakan kecepatan yang paling tinggi ya. Oke, nggak ada masalah. Kita coba lagi. Enak ya, tenaganya lumayan. Kita coba lagi ya. Mantap. Mata bor 10 mm, nggak ada masalah ya. Selanjutnya kita akan mengebor besi dengan ketebalan kurang lebih 3 mm menggunakan mata bor dengan diameter 7 mm. Untuk kecepatannya saya gunakan yang tengah-tengah ya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Karena kalau kita gunakan RPM yang paling rendah, yang saya takutkan nyangkut karena torsinya sangat kecil. Bismillah. Ini juga masih kekencangan ya, speednya. Oke, tidak ada masalah. Kita coba lagi. Nah, gitu dia. Kalau torsinya kurang gitu tadi, nyangkut ya, dia mata bornya berhenti. Itu bisa terbakar, teman-teman. Jadi kalau sudah seperti itu, ditambah lagi ya untuk RPM-nya, agar torsinya juga semakin kencang. Karena kalau nyangkut nanti berasap motornya. Nah, kita bolong. Itu ya, teman-teman ya. Jadi saya menghindari nyangkutnya itu, karena kalau udah nyangkut nanti pasti keluar asap-asap. Kita coba lagi lah biar yakin ya.
Tidak ada masalah ya untuk mengebor besi dengan mata bor diameter 7 mili, masih oke. Nah, yang sering menjadi pertanyaan, apakah bor seperti ini yang tidak ada fitur impact-nya bisa digunakan untuk ngebor tembok atau tidak? Kalau hanya tembok biasa, yang hebel ya, yang hebel atau yang bata merah, masih oke ya teman-teman ya. Tetapi kalau temboknya itu udah coran beton, saya tidak merekomendasikan. Nah, ini temboknya Hubble ya. Ini Hubble, kita akan coba. Nih, masih bisa ya teman-teman ya. Kita coba sekali lagi. Nah, masih bisa. Kalau Hubble masih bisa. Dan untuk mata bornya juga jangan yang terlalu besar ya. Gunakan yang kecil dulu. Kalau kalian mau melubangi yang besar, bertahap. Jangan langsung gunakan mata bor yang ukuran besar. Sekarang kita akan ukur suhunya ya. Normal sekali di angka 43 tadi ya, 43 derajat paling tinggi. Nih, normal sekali teman-teman untuk suhunya. Motornya oke. Untuk performa KJZ 0510B ini sudah lebih dari cukup untuk kegiatan rumahan. Namun bukan hanya untuk rumahan menurut saya, bagi teman-teman yang bekerja di bidang konstruksi baja ringan dan perabot aluminium, juga sangat cocok kalau pakai KJZ 05 ini ya teman-teman ya. Makanya enak ya, tenaga motornya cukup oke, RPM-nya juga kencang, desainnya kompak, kecil ya. Dan yang paling saya suka, bobotnya ini ringan. Jadi kalau diajak kerja di tempat yang tinggi, nggak susah bawanya. Untuk harga, KJZ 05 ini dibanderol dengan harga 300 ribuan saja. Murah untuk sebuah bor dengan kualitas seperti ini. Oh ya, minggu lalu DCK baru saja turun harga karena lagi ada promo ya. Semua produk DCK turun harga. Jadi bagi kalian yang sedang mengincar produk DCK, buruan serbu karena jarang-jarang ada momen diskon seperti ini. Untuk official store DCK sendiri ada di beberapa e-commerce seperti Topet, Shopee, TikTok Shop, dan juga Lazada. Link pembelian seperti biasa ada di kolom deskripsi. Sekarang DCK juga sudah rutin live di Shopee dan TikTok ya. Jadi kalau kalian mau beli produk, bisa sekalian tanya-tanya sebelum check out. Dan kadang-kadang di live DCK juga bagi-bagi merchandise eksklusif. Dan ada juga pemberian promo potongan harga. Oh ya, untuk seputar informasi produk-produk DCK, selain web, kalian bisa kunjungi juga sosial media mereka. Ada di IG atau Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook ya. Link juga sudah saya cantumkan di deskripsi. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasanya, kalau ada pertanyaan bisa dituliskan pada kolom komentar. Saya Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.